Hadirin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menginjak selanjutnya pemateri yang kedua, yaitu Bunda Ningrum yang akan membawakan materi manfaat berkisah untuk membangun bonding bagi anak. Perlu kita ketahui bahwa Bunda Ningrum lahir tahun 1969 di Solo, dari SD sampai di Fakultas Psikologi UMS Solo, lulus tahun 1992, dan setelah lulus beliau merantau ke Jakarta mengembangkan dan menambah ilmunya, dan hingga saat ini beliau masih aktif di bidang psikologi, ya, sebagai konsultan psikologi dan pendidikan. Para hadirin semua yang semoga senantiasa diberkahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak sabar lagi kita menunggu pemateri yang kedua, yaitu oleh Bunda Ningrum. Untuk itu kepada Bunda Ningrum kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohi sodri wa yasir fi amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Puji syukur nikmat Allah yang tiada terhingga, yang tidak pernah bisa kita hitung sampai detik ini. Alhamdulillah kita masih diberi Allah usia. Saya di sini kenapa Mbak Mas Faiz overconfident sedikit karena saya paling tua. Dan ternyata kita dulu, saya tetangganya simbahnya dia. Saya kenal sekali dengan Pak Abdul. Dan ternyata kami satu gang. Bapak saya juga alhamdulillah, saya bersyukur punya orang tua yang menjadi panutan di Solo. Bapak saya namanya Pak Maksum. Jadi saya dan ibu saya namanya Bu Roli, ibu kasurnya tua. Dan alhamdulillah ternyata kekayaan yang indah, kekayaan warisan yang indah pada ilmu itu adalah barokah, ya, bukan harta, tapi ilmu, pengetahuan, kemudian nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan orang tua kita itu sesungguhnya warisan, karena itu membangun karakter kita. Dan ternyata kita tanpa terasa, dulu kalau dibilang saya cita-cita apa, malas banget jadi guru, kok bapak ibu jadi guru, guru tuh ya kayak gitu-gitu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, begitu nikmat menjadi guru. Dan guru itu tidak hanya selalu harus sekolah, ya, sekolah dalam arti formal. Nah, itulah dunia saya sekarang, ya. Baik, saya akan menyapa. Saya ini jadi namanya saya udah lama banget semenjak pandemi itu kan sama Mas Ari dan tim saya jarak, ya, kita talk show itu karena kemarin pandemi benar-benar jadi sering itu dan sebagainya. Tapi saya penikmatnya Mas Faiz tuh, kalau ikut kajian-kajian itu selalu MC-nya beliau. Nah, ini jadi belajar lagi, ya Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya Pak, ini anak-anak saya ini, usianya 20-an, anak saya. Bismillah, ya, kita hari ini belajar bareng, ya. Sebelumnya biar nggak tegang, kalau tadi Mas Faiz nggak tegang dengan kisah, saya dengan tepuk dulu, ya, boleh ya? Tepuk satu berarti tepuknya satu, oke? Tahu kan satu, ya? Tepuk satu, dua, tiga, empat. Oke, dengarkan saya. 1, 4, 3, 2. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Siap? Lanjut kita berbagi? Siap?
suaranya mahasiswa harusnya lebih kenceng volumenya daripada nenek-nenek ini. Ya, oke, siap ya? Siap. Bismillah. Saya juga belajar lagi bagaimana bisa berbagi di depan, karena sudah cukup lama ya, terlalu lama di medsos ya, kalian juga tentunya. Hari ini kita bicara katusnya adalah bagaimana berkomunikasi. Tahu kan ya? Pas topik saya tentang bonding. Apa artinya bonding? Tidak ada yang salah. Sekarang belajar ngacung dulu. Coba belajar ngacung. Gak ada yang mau belajar ngacung. Ngacung coba. Loh, masih begini, berarti berani aja belum? Berarti belajar berani dulu. Saya turunkan lagi beratnya. Kodarullah saya belajar psikologi. Jadi psikologi itu ilmu apa sih psikologi? Jiwa, ayo. Psikologi itu apa? Jiwa, apa lagi? Hah? Mental, apa lagi? Yo, jangan takut berpendapat. Ayo adik-adik. Ya, apa? Mempelajari apa sebetulnya? Siapa subjeknya? Hah? Benda? Subjeknya? Kalau belajar psikologi subjeknya siapa? Hah? Kenapa kau? Siswa. Manusia, ya kan? Psikologi itu belajar tentang perilaku manusia. Sering nggak dengar gitu? Wah, ada psikolog, berarti saya bisa dideteksi gitu ya? Sering nggak? Ada yang enggak, kalian sendiri yang melihat gejala-gejala. Ini gejala pemberani, ini gejalanya kok jiri banget ya, yang ini pemalu, yang ini sombong dan sebagainya. Enggak, itu sebenarnya dari kita sendiri yang menunjukkan gejalanya. Tanda-tanda, gejala itu tanda-tanda. Kalau dokter gejala fisik ya, gejala penyakit ya. Kalau dalam psikologi, gejala-gejala ini tanda-tanda perilaku ya. Nah teman-teman ini mahasiswa bukan? Mahasiswa? Coba yang kenceng, mahasiswa? Siap? Oke. Di depan ada ibu-ibu, ada bu guru ya kan? Insya Allah. Nah, kalian jiwanya masih jiwa muda. Berarti bunda, saya biasa dipanggil Bunda Nito. Sehari-hari saya saat ini saya mengelola rumah belajar di daerah Jalan Kaliurang. Siapa pernah ke Kaliurang? Saya. Siapa pernah ke Kaliurang? Loh, ya, Kaliurang ya, rumah belajar. Qadarullah yang saya ajari beberapa adalah anak-anak special need, anak-anak berkebutuhan khusus. Pernah dengar? Nah, contohnya apa anak berkebutuhan khusus? Autis, terus apa lagi? Ini ngomong semua ya. Saya belajar mendengarkan. Ngomong semua nggak dengar semua ya. Oke. Ya ada yang anak-anak yang memang memiliki sama Allah diberi. Kalau bunda bilangnya anugerah dari Allah, mempunyai keunikan yang masya Allah. Anak-anak ini setiap hari di rumah bunda Senin sampai Jumat, bunda mengelola itu. Mereka justru bukan tidak punya malu, karena mereka mindsetnya itu polos. Jadi gimana sih? Gak malu, gak pemberani. Kalau kalian coba angkat tangan, kenapa ya gak angkat tangan? Kenapa? Malu, itu mindset. Nah, makanya belajar dari Mas Istan juga. Satu, pembekalan diri. Ini intinya jadi akhirnya pembekalan menjadi mahasiswa ya. Karakternya mahasiswa. Satu, kalian sudah malu bilian di sekolah ini mau belajar, betul? Jadi calon guru, betul? Calon guru itu kuncinya apa? Percaya diri, apalagi? Berani, apalagi? Mau belajar. Komunikatif, nah itu kunci-kunci kan? Kemudian apa? Bunda ngajarin nilai-nilai. Nilai-nilai itu apa? Moral, ya, moral kunci. Karena naudzubillah min dzalik ya. Sampai sekarang di zaman sekarang ini banyak guru-guru pintar, banyak guru-guru terampil, mungkin ya terampil dalam tanda petik, tetapi mungkin value-nya atau nilai-nilai moral yang ditanamkan muridnya hilang. Jadi ada transfer knowledge, hanya menyampaikan pengetahuan saja, cuma lupa nilai-nilai.
Jadi akhirnya banyak orang-orang pintar yang tidak jujur. Ada? Banyak orang, bahasanya apa ya? Dan berdasi ya, apa ya bahasanya? Seperti itu, pintar tapi sesuatu yang tidak positif. Ya. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, Bunda yakin Bapak Ibu kalian adalah orang yang baik-baik. Betul nggak? Ada yang pernah punya masa lalu? Punya, semua punya. Kisahnya pilu atau syahdu? Pilu dan syahdu. Nah, semuanya kembali lagi kita bilang dalam kehidupan ini adalah kita itu sama Allah. Kita tuh berjalan mengikuti tugas kehidupan. Benar nggak sih? Coba, kalian nih umurnya rata-rata 20-an ya? Sampai usia 20-an ini pernah sedih, pernah gembira, pernah bahagia, pernah mangkel, stres, sering, sering. Apa ya stres ya? Kenapa stres itu kira-kira? Oh, tugas banyak, yang membuat stres tugasnya banyak. Ya? Sebetulnya intinya dalam psikologi yang singkat saja ya, kita harus belajar menyeimbangkan. Mana? Menyeimbangkan antara pola pemikiran dan perasaan. Ya, itu namanya kalau dalam psikologi self konsep diri. Jadi sebetulnya kita dalam berperilaku, kita dalam bertutur kata, kita dalam melakukan sesuatu itu tidak pernah lepas dari konsep diri kita. Pola pikir kita apakah positif? Kalau pola pikir kita negatif, apa yang kita lakukan? Negatif atau positif? Negatif. Kalau pola pikir kita negatif, pola rasa kita juga negatif. Negatif nggak? Sudah mikirnya jelek, terus pakai marah-marah, stres, emosi kita meledak-ledak. Jadi negatif. Tapi kalau pola pikir kita positif, kemudian rasa kita olah secara positif, jadinya gimana nak? Positif. Kita juga akan positif. Bunda di sini berusaha untuk positif. Harus pada saat kita bertatap muka, pada saat kita bergaul dengan orang lain, kita harus positif thinking. Nomor satu itu. Apa positif thinkingnya? Satu, kita harus berpikir bahwa sesuatu ini adalah memberikan nilai-nilai yang baik, gitu ya. Jadi jangan takut tadi, jangan enggak. Kita belajar untuk mulai berani mengatakan sesuatu yang positif. Bukan berarti nggak boleh memalukan ya, enggak. Tapi intinya tadi nggak boleh overconfidence ya bahasa. Tapi intinya kita menjaga antara tadi pola pikir kita, rasa kita. Pernah dengar nggak kecerdasan emosional? Pernah. Apa kecerdasan emosional? Berarti pernah, berarti tahu apa? Mengelola emosi. Contoh-contoh emosi apa saja? Marah, sedih, senang tadi ya, yang paling ekspres. Kemudian ada ya sarkasme, kekerasan, ya kan? Seperti ekspresi yang terlalu meledak-ledak. Nah itu ada gangguan namanya neurosis. Neurosis itu ketidakseimbangan antara pola pikir dan rasa. Dia tadi meledak-ledak, marahnya tuh seperti ini. Pernah nggak kita menghadapi suatu masalah, setelah itu kita marahnya tuh terlalu lebay? Pernah nggak? Nah, seperti itu, terlalu lebay, meledak-ledak seperti itu. Padahal sebenarnya nggak perlu. Nah, itulah perlunya keseimbangan, perlunya konsep diri tadi. Oh, kita mikir, habis itu kita mikir, ini harusnya kalau aku di posisi ini harusnya aku marah. Tapi bagaimana ya marah yang benar, marah yang tepat, marah yang pas, sehingga orang lain itu pada saat aku ingin mengungkapkan kemarahanku justru memberikan nilai yang positif. Contoh, orang tua yang baik adalah orang tua yang bukan keras. Bisa bedain keras sama tegas? Bisa bedain? Saya tegas itu lebih ke apa? Disiplin, terus penuh ada aturan, ada rule-nya ya, ada aturan-aturan yang perlu ditegasi sehingga dia bisa mengikuti aturan itu. Kita harus tegas, jadi orang tua harus tegas. Jadi guru harus tegas nggak? Kalau nggak tegas
bagaimana muridnya? Leda-lede. Oke. Nah, berarti sebelum jadi guru harus siapa dulu nih? Diri sendiri. Ayo adik-adik semuanya, kalian semua anak-anakku semuanya, kalian calon-calon guru berarti harus membekali diri dulu menjadi jiwa-jiwa yang percaya diri, apalagi pemberani, ya, pemberani yang positif ya, punya pola pikir positif ya, kemudian tidak mudah tersinggung. Nah, tadi lagi satu kata kunci, semuanya itu bisa dilakukan dengan cara komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Dan psikologi pelajarannya komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu apa? Komunikasi yang tepat, komunikasi yang benar, komunikasi yang memang bertujuan dan tujuannya itu terarah, sehingga lawan kita atau lawan bicara kita, kalau guru lawan bicara sama murid misalnya, atau teman guru paham yang kita sampaikan. Jadi ini adalah komunikasi efektif, adalah komunikasi yang disampaikan dengan baik, disampaikan dengan cara yang tepat, dengan cara yang santun, sehingga apa tujuan kita komunikasi tadi efektif, diterima dengan baik, pesannya diterima dengan baik. Udah bicara ini jelas gak? Paham gak? Di review ya, nanti kita review. Baik, lanjut. Kali ini Bunda diberi topik tentang bonding. Apa itu bonding? Kalian pada saat sebelum ikut ini sudah tahu temanya? Hah? Ada yang belum? Coba, yang tahu temanya angkat tangan. Tetap gak ada angkat tangan. Tadi latihan berani loh ya. Yang tahu tema hari ini angkat tangan. Oh berarti belum tahu semua nih Kak Abi. Tahu? Iya. Bonding. Apa artinya bonding? Iya. Enggak apa-apa, mau lihat di Mbak Google ya nggak apa-apa. Kalian punya Mbak Google kan ya? Ya, kelekatan emosional yang diberikan pada seseorang. Seorang itu kalau guru kepada siapa? Kepada muridnya. Kalau orang tua kepada anak-anaknya. Penting tidak itu? Mengapa penting? Biar terjalin komunikasi dengan baik. Ayo, mengapa penting bonding ini? Kenapa penting? Udah orang tua tuh nggak usah deket-deket sama anak. Apa efeknya kalau orang tua tidak dekat secara hati dengan anak? Ikatan hati tidak baik. Saya mendengar suara yang bicara. Ya, silakan. Ada yang mau ini? Apa efeknya jika tidak ada bonding? Tidak ada kelekatan antara orang tua dan anak. Ikatan emosionalnya tidak baik Ibu. Tidak perlu. Saya nggak mikir. Tanpa adanya kelekatan dari orang tua kepada anak itu bisa mengibatkan nanti anaknya itu menjadi anak bisa berperilaku menyimpang dan negatif. Ada lagi, jika orang tua tidak dekat dengan anak, kalian bahagia dekat dengan orang tua atau tidak dengan orang tua? Benar. Bahagia dengan gadget atau bahagia dengan orang tua? Tapi yang disanding sopo? HP-nya. Sekarang kalah orang tua sama HP. Ya kan? Itu ya. Jadi ada efek-efek negatif kalau nggak ada bonding. Ya, tahu ya. Makanya kenapa sekarang banyak perilaku mulai sejak dini yang mohon maaf tadi menyimpang ya. Bahkan anak-anak tidak mengenal orang tuanya. Orang tua tidak mengenal anaknya karena orang tua ini sibuk seperti itu. Sedih banget ya sih? Ya. Nah, kasih sayangnya kurang, menjadi kesepian. Lagi Mbak, tuh ngomong, nah ini ngomong, ayo, ya kan? Seperti itu, menjadi kesepian, menjadi, ya. Ada yang mau belakang? Kalau belakang izin, ada adabnya. Mas, mau izin? Ya, izin ya. Jadi semua ada adabnya. Semua ada adab. Itu tadi. Siapa sebetulnya pertama kali yang mengenalkan adab?
Ada kalian? Orang tua. Kalian kalau udah baru begini, tangkuannya ratusan ini. Apakah mereka masing-masing orang tuanya ngajarin adab nggak sih sebenarnya? Ayo, dia bilang enggak. Ya kan? Nomor satu adab, nah. Sebelum berilmu adab dulu. Bayangkan kalau langsung kita cuma belajar oleh pengetahuan, tapi nggak ngerti caranya, nggak tahu sopan santun cara belajar, apa yang terjadi? Itu ilmu nggak ada ruhnya, ilmu nggak ada manfaatnya, ilmu nggak ada kebarokahnya. Ya, jadi kata kunci nomor satu adalah apa? Adab. Ya, sopan santunnya, ditoto semuanya ada rule-nya. Kita makhluk yang beragama, kita makhluk yang bertuhan. Allah Tuhan kita memberikan rule. Kita yang beragama Islam ada rule-nya nggak? Ada. Semuanya ada. Rasulullah sudah mencontohkan, ya. Seperti itu ya, aku ada. Berarti kemudian nilai-nilai, ya, nilai ditanamkan. Itu bonding pertama. Orang tua wajib memberikan nilai-nilai. Orang tua, guru, siapapun, kita ini adalah guru dalam lingkungan besar kita. Punya tetangga nggak? Ya. Tetangga ada anak kecil nggak? Nah, terus ada anak kecil yang main di rumah kita. Kita gimana biasanya? Seneng nggak? Seneng. Kita ngajarin baik apa ngajarin apa musibin? Dan kita secara nggak langsung menjadi educator di lingkungan kita, di lingkungan terdekat kita menjadi pendidik. Karena kita dimanapun harus ngajari moral-moral, ngajari nilai-nilai, ya. Itu pesan Bunda nomor satu itu. Kedua tadi adalah komunikasi menjadi alat yang paling utama karena Allah memberikan kita kesempurnaan. Ya, Allah memberikan kita kesempurnaan. Allah memberi kita apa sih? Yuk, dari mulai kepala, otak, akal untuk apa? Seperti ini. Akal untuk berpikir. Kemudian turun aja di sini. Hati untuk apa? Merasakan kolbu, ini merasa. Jadi berpikir dan merasakan. Kemudian nih physically yang kelihatan kita sehat sempurna. Apa? Tubuh kita. Ini untuk apa? Mengerjakan apapun. Geraknya pakai pikir nggak? Geraknya pakai rasa nggak? Apa yang terjadi geraknya pakai rasa? Coba ini nggak? Nggak kawan. Murid saya autisme seperti ini. Tapi bukan berarti dia Allah memberikan anugerah yang luar biasa, emosionalitasnya tidak terkontrol. Jadi anak-anak yang autisme sedikit ya, anak autisme itu pola pikirnya malah positif terus, nggak takut, ya kan? Begitu masuk kolam renang gimana? Nyemplung, itu jedokora. Coba kalau kalian masuk kolam renang pertama apa yang kalian lakukan? Jedokora ya, dia aku hidup, gitu ya. Ternyata mereka punya kelebihan. Rasanya tadi malah tidak ada ketakutan. Itu lebihan. Kemudian ada beberapa, tapi autisme itu ada macam-macam spektrum. Ada yang hiperaktif, ada yang hipoaktif, ya. Dan kemudian ada anak-anak yang punya kekuatan telinga untuk apa? Namanya apa? Aspek apa? Tadi kognitif ya, akal. Kemudian aspek afektif dari kolbu. Ini psikomotor. Ini yang telinga apa? Betul banget, siapa tadi yang jawab? Oke, ya ibu-ibu ya. Auditory. Terima kasih Bu. Ya, kemampuan auditori, kemampuan mendengar yang sangat lebih peka. Murid Bunda salah satu adalah itu, kemampuan auditorinya luar biasa. Dia sampai secara ekspresi pun matanya lebih banyak niat. Gimana ya niat? Ini ya, niat itu ya. Coba menirukan niat, ya. Itu ya. Sampai dia peka sekali itu suara motor siapa, masih jaraknya jauh. Makanya alhamdulillah sama Bunda Ningrum dan teman-teman di rumah belajar Sunni, tempat saya adalah kami ngajarnya untuk hafalan Quran. Dia lebih cepat. Coba, itu maksud Allah. Itu maksud Allah memberikan kelebihan anak-anak seperti ini. Dan qadarullah hampir 50% yang Bunda asuh di rumah belajar Bunda ngajinya hebat-hebat. Ada selain auditori,
mata untuk apa? Berarti aspek apa? Visual. Ya. Jadi kita semuanya diberi kesempurnaan sama Allah. Ada yang belajarnya naturalis, apa naturalis? Cerdasan naturalis. Sukanya ke alam, luar. Dia paling nggak betah nanti kalau kalian jadi guru. Harus peka. Ini kok ada anak yang nggak jenak, durasinya pendek kelas, betul nggak? Pernah kan? Nah mungkin ada yang udah PKL, ya nggak jenak. Luar lagi. Biasanya anak ini outdoor. Anak naturalis sukanya outdoor, belajarnya nggak humanis, ya. Nah anak-anak yang mungkin visual lebih senang indoor, lebih senang duduk manis, tenang. Itu biasanya mereka ahli multimedia, ahli yang bikin Nah pada dulu anak bunda, alhamdulillah Allah beri macam-macam apa simbol, ya ada autisme, makanya Qadarullah, anak bunda tidak sekolah formal. Sejak awal saya tangani sendiri dengan teman-teman, jadi homeschooler sehingga punya cara belajar sendiri. Bunda belajar dari anak, cara belajar sendiri, dia bisa membaca dengan sendirinya, dengan caranya dia. Kalau kita paham, kita akan tidak bermasalah. Jadi guru tidak bermasalah. Oh caranya begini karena tipenya seperti ini gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan hidupnya, sudah lulus akhirnya kuliah, sudah lulus di bimbingan konseling. Nah, alhamdulillah. Jadi perjalanan hidup adalah sebuah kisah, ya enggak? Ya kan? Enggak usah jauh-jauh, ya. Tapi kita wajib mengenal perjalanan kisah Nabi kita, Kak Arif judulnya. Bagaimana mengisahkan itu sebagai panutan kita. Allah begitu sempurnanya dalam Quran sudah menceritakan kisah-kisah hamba-hambanya yang sholat. Dalam Quran itu kisah yang absolut kebenarannya. Itu justru modal kita itu, nggak jauh-jauh. Kita diberi Allah kisah-kisah kehidupan dari kala yang kecil hingga dewasa ini. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kita bisa nggak berkisah berarti? Bisa. Orang tua akhirnya attach sama anaknya, pasti nggak ada orang tua yang tidak menceritakan masa lalunya. Betul nggak? Kalian tahu kisah kasih di sekolah orang tuamu? Ada yang diceritain nggak? Kalau diceritain berarti orang tuanya ini dekat dan hangat. Iya benar. Ada yang nggak diceritain? Ya, bisa gitu. Nah, orang tua yang muda, yang komunikasinya efektif, bagus, sering menyampaikan kisah-kisah hidupnya, itu menjadi anaknya. Value-value yang tertuang dalam kisah orang tua kalian itu memberikan nilai-nilai yang membekali kalian. Oh pantesan dulu bunda ini terlahir dari orang tua yang alhamdulillah ibu bunda menikahnya terlambat karena lahirnya di zaman Jepang. Jadi pernah bunda berontak pada saat bunda SMA, ibuku sudah sangat tua karena menikahnya juga sangat terlambat, 30-an lebih. Terus bertemulah dengan bapak saya guru agama, alhamdulillah dari Jawa Timur yang hijrah ke Solo. Kemudian terwarnailah ibu saya yang awalnya kejawen kayak gitu, orang Solo kejawen kayak gitu, terwarnailah qadarullah dengan bapak saya yang muslim, ya seperti itu. Sampai kakek saya diajari sholatnya oleh bapak saya kayak gitu. Terus saya anak paling bungsu, kata paling kecil ya, terakhir bungsu. Kakak saya ada 5. Tapi di rumah saya tidak hanya kami berenam, banyak dititipi orang-orang, anak-anak orang dan anak ponakan dan sebagainya. Zaman dulu seperti itu, ya kan? Namanya bahasanya ngenyet. Pernah dengar ngenyet gak? Pernah ya? Jadi ngenyet itu dititipi terus istilah apa? Masya Allah, pokoknya tuh nggak mikir kos juga, terus nggak berpikir namanya ada sebelum terus yang itu, karena tahu bahwa ini bisa maksud bro ini bisa dititipi kayak gitu. Nah akhirnya dititipi. Nah akhirnya saya ketika saya dengan bapak ibu itu juga persis seperti nggaknya ibu bapak guru. Jadi saya di rumah pun jadi murid persis
yang tinggal di tempat kami. Ada lokernya, ada makannya sih. Itu nilai-nilai pesan. Dan alhamdulillah itu saya contoh sampai sekarang saya yang banyak ketitipan anak, ketitipan mahasiswa. Kalian boleh kapan-kapan main ke tempatnya Bunda, mau? Anak-anak loh nih, ya. Jadi alhamdulillah Bunda ketitipan biasa adik-adik mahasiswa psikologi, nggak ya psikologi yang menemani Bunda belajar tentang itu, ya. Belajar tentang kehidupan itu adalah kisah sejati yang sudah ditulis Allah. Benar gak sih? Mari kita lanjutkan tugas-tugas hidup kita dengan cara yang lebih baik, dengan pola pikir yang lebih baik. Nah, sekarang zaman muda, zaman yang lebih serem, benar gak sih? Ini udah bener gak? Serem gitunya udah bener Mas Ais. Serem gitu ya. Udah lebih ini kalian, Bunda ini seusia Bunda itu adanya sebetulnya jujur ya, was-was. Adanya itu khawatir. Ini anak zaman sekarang ini Masya Allah, pinternya Masya Allah, IQ-nya rata-rata di atas rata-rata. Kalau mau dites, mau dilihat itu udah kelihatan. Tapi kadang-kadang kosong sininya, sedih banget. Kenapa? Yang kalah sama lingkungannya. Karena yang membentuk adalah lingkungan-lingkungan yang kadang-kadang terkontaminasi oleh hal yang buruk. Nah, kalian tugasnya memfilter, nah, apa filter? Disaring dulu. Tidak semuanya harus diikuti, nah. Nggak semuanya harus kita ikuti. Kalau nggak ikuti tren ini dianggap apa? Nggak gaul. Di agama kita kan nggak ngajarin seperti itu, agama pangkang, ya. Jadi kita harus punya bekal yang baik. Itu bekal itulah yang membangun pribadi-pribadi yang baik. Karena memang ibu kalian sudah membekali dengan kisah-kisah hidupnya, itu menjadikan nilai-nilai positif bagi diri kalian, bagi pribadi-pribadi kalian. Lanjutkan tugas hidup kalian, ya. Semangat? Are you ready? Siap? Beneran? Ya, insya Allah, ya. Jangan malu. Ayo belajar itu, tunjukkan semangat kalian, ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit dari Bunda Ningrum ini bisa menguatkan kalian. Tugas Bunda sebagai orang tua adalah memberikan spirit. Kalian nggak boleh jadi orang yang loyo. Tantangan di depan, Masya Allah, pernah ada di tangan kalian. Oke, ayo. Dan tidak boleh hanya sekedar casing. Oke sih? Oke sih kan? Ini ganti-ganti casing. Tapi kontennya lupa, ya, diisi, ya. Jangan hanya casing, jangan hanya persuasif bahasanya, ya. Tapi isi. Kalau bicara juga yang positif, penuh dengan nilai-nilai. Hindari hal-hal yang tidak positif. Hindari ghibah. Paling nikmat ya. Ya, seperti itu. Kalau gitu cepat ya berkisahnya, berkisah tentang orang lain yang mungkin kita asyik, cepet banget kayak gitu. Ya, itu dilarang. Nanti setannya uri dikira dia. Baik, saya kira itu nanti kita sharing aja nak ya. Kita sharing, Bundanya berpesan Bismillahirrahmanirrahim, selalu awali dengan Bismillah. Dan saya tutup dengan surat Ali Imran. Wal takum minkum, ada yang apa? Ya, saya minta ada sampai apa? Sini Mbak, sini. Saya, bapak saya dimanapun selalu berpesan. Ya, ayat 100 Pak, sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Temennya saya jangan malu, ini mereka agak dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kamu hafalnya dari mana? Sekolah? Waktu SD ya? Sudah banyak yang hilang. Sekarang sudah banyak yang hilang. Kalau SD dapat hadiah. Dapat hadiah. Masya Allah tuh surat Ali Imran ayat surat. Ya. Ini dapat hadiah ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal
artinya adalah ininya begini. Dan marilah kita mengajak dalam kebaikan, jauhilah jadi ini bagian Bunda Ketini itu mengajak kalian kebaikan. Bapak saya selalu mengingatkan itu. Ali Imran, setiap selesai sholat selalu dibacakan, selalu beri dakwah itu selesai syukur juga. Ingat, dimanapun kamu berada, surat Ali Imran. Terus ajaklah kebenaran, jauhilah kemungkaran. Ya, siap ya. Kalau kita dibentengin oleh itu, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memberikan penjagaan, karena kita diberi amanah Allah. Ini bagian dari amanah, makanya benar-benar ini bagian dari amanah. Bunda akhirnya diminta Allah hari ini tugasnya berbagi sama kalian. Allah yang meminta, Allah yang menggerakkan. 2 minggu yang lalu Bunda teler, benar-benar ini masih pilot. Tapi Bunda yakin hari ini hadir sembuh karena Allah yang meminta. Itu ya. Jadi ini bagian dari tugas kehidupan. Oke, siap ya. Ingat-ingat di situ PR-nya Ali Imran ayat 104. Ya, itu menjadi benteng kalian. Kalau ada sesuatu yang buruk, ingatkan. Kalau ada kebaikan, ajak. Siap ya. Sekian dari saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf lahir batin. Saya penuh dengan kekurangan. Ya, saya masih terus belajar, terus berbagi. Ya, limbah pengalaman. Mohon dimaafkan atas keterbatasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang aja terus.